Maaf kak, kalau menurut agama jika ada hukumnya gak jika suami membesar kelamin? Ada kakak lembur, hukumnya ada. Yang laki-laki dengan sengaja memperbesar milik laki-laki itu hukumnya ada. Sebetulnya boleh-boleh saja memperbesar milik dirinya, tetapi ada syaratnya. Diperbolehkan itu tapi ada syaratnya. Syarat yang pertama itu kalau yang sudah menikah. Jadi kalau yang belum menikah itu tidak diperbolehkan dengan sengaja memperbesar miliknya. Kenapa? Karena tujuannya dia memperbesar kan dia sudah tahu. Terima kasih Kak Opat. Ya udah tahu tujuannya untuk apa dia memperbesar. Oh, karena aku takut nanti istriku kalau kita belum nikah kan kita belum tahu. Mungkin aja nanti istrinya menerima meskipun keadaan milik kita itu tidak terlalu besar. Ya. Jadi yang pertama itu jelas yang harus sudah menikah. Jadi yang belum menikah dengan sengaja memperbesar miliknya itu tidak diperbolehkan. Kedua, misalkan kita udah menikah nih, Kalau kita udah menikah, istri kita protes gak? Kalau istri kita tidak protes, jangan kita memperbesar milik kita. Kalau istri kita tidak protes, jangan memperbesar milik kita. Ya udah kita terima aja, ya akan yang Allah berikan kepada kita, kita nikmati dan kita syukuri aja. Tapi kalau misalkan istri protes sama kita, bahkan ini protesnya bukan protes candaan, tapi ininya protes banget, bahkan sampai sang istrinya itu maaf sampai agak mengancam. Aduh ini gimana sih, aku kurang nikmat, kurang puas misalkan karena milik kamu terlalu kecil misalkan. Maka itu udah mulai ada ancaman gitu kan dari istrinya. Maka itu nggak apa-apa kita memperbesar milik kita. Yang ketiga, boleh kita memperbesar milik kita itu menggunakan sesuatu hal yang tidak memadorotkan ke tubuh kita. Kalau misalkan tahu cara itu adalah memadorotkan kepada tubuh kita, maka itu hukumnya diharamkan, tidak boleh. Tapi kalau kita tahu nih bahwa cara ini misalkan menggunakan minyak oles, ya tidak memadorotkan, atau kita dipijit tidak memadorotkan, maka itu hukumnya tidak apa-apa. Karena kita udah tahu kalau itu tidak memadorotkan ke fisik tubuh kita. Dan kalau misalkan mau menggunakan juga alat tangan atau misalkan membutuhkan memperbesarnya itu menggunakan oleh orang lain, maka itu jangan pakai perempuan tapi pakailah laki-laki, karena kan kita laki-laki, jadi yang menggunakannya itu adalah atau yang mengobati kitanya itu adalah laki-laki juga, tidak boleh dengan perempuan. Jadi gitu kakak, boleh dengan alasannya seperti itu. Kalau tidak ada alasan seperti itu, istrinya gak protes, cuman kita pengen aja, itu sebetulnya tidak dianjurkan seperti itu ya karena kakak. Jadi kalian ini harus tahu juga nih, wahai para suami, sebetulnya istri itu tidak terlalu menginginkan, tidak terlalu mempermasalahkan, maksudnya sebetulnya perempuan itu tidak terlalu mempermasalahkan kok soal ukuran kalian, serius tidak ya, tidak mempermasalahkan. Kalau yang terbakar bagaimana teh? Yang terbakar apa ya? Yang terbakar oh itu mungkin ya tadi yang menerangkan tentang mandi besar ya kan? Oke. Tentang mandi besar mungkin ya. Jadi kalau misalkan kita itu melakukan mandi besar, kemudian meninggalnya itu dikarenakan dia terbakar mungkin ya, itu gimana kalau misalkan dalam kondisi terbakar kan itu si kulitnya melepuh ya, melepuh. Kalau kulitnya melepuh itu ada di dalam kitab apa ya? Itu teteh lupa. Ada di dalam kitab Tuhfatul Habib. Jadi dalam kitab Tuhfatul Habib, kalau memandikan jenazah di dalam posisi terbakar, kalau misalkan mengkhawatirkan kulitnya itu nanti rontok, nanti rusak kulitnya, maka tidak apa-apa, bisa diganti dengan tayamum. Tapi kalau misalkan terbakarnya sedikit, wafat kemudian terbakarnya sedikit, tetapi kok tidak sampai kulitnya itu dikhawatirkan nanti kalau dimandikan rontok atau banyak yang terkelupas, itu tidak apa-apa, dimandikan saja. Kalau misalkan dikhawatirkan, maka itu ganti saja dengan tayamum, gitu kakak. Itu ada di dalam kitab Tuhfatul Habib, begitu kakak ya, Oke, Garut kalah cerah sananya sama wajah teteh maknya atau Kak Al-Ghifari, berarti di Garutnya sekarang lagi mendung ya Kak Al-Ghifari ya. Di Garut sekarang lagi mendung. Kalau di sini sekarang nggak mendung. Kalau di Cicalengka Kak Al-Ghifari, alhamdulillah cerah. Di Cicalengka alhamdulillah cerah nih Kak Al-Ghifari. Oke, apa Kakak Gofar? Selamat sore Kakak Gofar. Ya. Ini kemana ini si Kak Ali? Masih ada gak ini si Kak Ali nih? Masih dengerin teteh gak ini? Kak Ali masih dengerin teteh gak Kak Ali? Dengerin nih sampai tuntas nih ngajinya nih Kak Ali, biar kita semakin banyak tambah ilmu.
Oke. Ini ada yang nanya fikih lagi. Toh kemarin aku ke Masjid Al Jabar bareng keluarga, tapi lagi haid. Gimana teh? Habis penasaran, gak boleh atau kakak Ai? Kan udah tahu kita lagi haid, ya? Kan udah tahu kita lagi haid. Kalau kita lagi haid, kakak Ai, itu kan ada 10 hal yang diharamkan. Di antaranya kita tidak boleh masuk berdiam di dalam masjid, ya, atau kita tidak boleh melewati masjid kalau misalkan mengkhawatirkan mengeluarkan darahnya. Apalagi kalau Masjid Al Jabar itu kan masjid yang biasa dipakai sholat Jumat, berarti itu masjidnya Masjid A'zam. Kalau Masjid A'zam itu jelas tidak boleh wanita yang haid masuk ke masjid, berdiam di masjid, tidak ada madharat. Kan ini kakak Ai ini gak ada madorot nih, kita sengaja ke Masjid Al Jabar. Tetapi kita kenapa pengen ke masjid? Ya karena itu masjid baru, kayak tempat wisata ya. Karena pengen itu selfie loh. Kita pengen kan selfie itu. Aku udah ke Masjid Al Jabar loh. Terus pada selfie tujuannya untuk apa? Kan tujuannya nggak ada. Itu cuma pengen selfie doang ya. Gak boleh kakak ya. Itu haram. Gak boleh kak. Itu haram kakak ya. Pengen hilangin rasa kecewa sama istri, gimana caranya? Karena saya jadi sekarang lebih sensitif. Waduh, kakak Opa kakak Opa kalau itu nyambungnya ke kejiwaan kak, itu nyambungnya ke psikolog kak, ya. Kakak itu nyambungnya ke psikolog, nyambungnya ke kejiwaan. Kayaknya teteh nggak bisa ngebahas di sini kakak Opa, karena itu harus ada pembahasan khusus. Karena itu kakak sekarang menjadi lebih sensitif. Karena itu masalahnya jiwa kak, itu masalahnya jiwa, rasa kecewa itu. Tapi kakak Opa sebetulnya harusnya tidak perlu kecewa, karena yang namanya hidup, yang namanya di alam dunia itu pasti akan ada kekecewaan. Yang tidak membuat kecewa itu cuma satu kak, hanya Allah. Karena kakak Op 4T G6 ini, karena yang tidak membuat kita kecewa itu hanyalah Allah, karena Allah yang selalu menepati janji. Tetapi manusia itu tidak bisa menepati janji kakak Opa, tidak bisa menepati janji. Ya, makanya kita tidak boleh berjanji kepada seseorang, itu tidak boleh. Kenapa? Karena manusia itu kakak Opa hatinya selalu berubah. Kak Opa, manusia itu hatinya selalu berubah. Ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Karena Allah selalu membulak-balikan hati kita. Allah yang selalu membulak-balikan hati kita. Jadi harusnya kakak itu jangan kecewa, karena begitulah sifatnya manusia. Begitulah sifat manusia yang mungkin bisa berubah pada siapa, pada kapanpun, pada saat kapanpun. Ya, yang tidak membuat kita kecewa itu hanyalah Allah. Agar kita tidak kecewa kakak, semakin takarub kita sama Allah, semakin tingkatkan ibadah kita sama Allah, maka nanti dengan sendiri-sendirinya rasa kecewa itu akan hilang dalam hati kita kak. Sedikit-sedikit dengan sendirinya. Bacakan Al-Quran sesering mungkin. Kenapa kakak Opa? Karena kalau kita sering membaca Al-Quran, sedikit-sedikit hati kita tenang, dan itu akan menumbuhkan rasa kepercayaan diri nanti pada kita itu lebih pede lagi, menghilangkan sedikit-sedikit kesensitifannya. Kalau kakak Opa pada saat ini lagi agak galau, lagi agak bingung, ada suatu permasalahan lagi agak galau gitu ya, setiap hari kakak Opa baca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim sebanyak 100 kali. Bebas mau jam berapa aja, mau 1 kali dalam 1 waktu boleh, mau di beberapa waktu kan boleh. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim setiap hari baca 100 kali, dan perbanyak terus membaca ayat Al-Quran. Karena kakak Opa, teteh mau kasih tips ini, mau teteh kasih tips itu, mau tips apapun, kalau hati kitanya agak jauh kalau hati kitanya jauh dari Allah, itu agak sulit. Tips-tips itu agak sulit. Karena tips yang pertama itu adalah semakin takarub, semakin dekat kita pada Allah, maka nanti dengan sendirinya menguatkan mental kita lebih baik lagi. Ya Kak Opa, jadi harusnya jangan kecewa. Wajar, manusia membuat kita kecewa, wajar. Karena bekas istri kita dulu itu bukanlah Tuhan. Ya Kak Opa, semangat Kak Opa.